Shalom dan selamat pagi. Tak henti-hentinya kita mengangkat syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasih dan perlindungan yang senantiasa kita alami di dalam sepanjang kehidupan kita. Ibadah yang akan kita laksanakan di rumah kita masing-masing, Kristus, Kepala Gereja, yang telah memanggil kita semua dari berbagai latar belakang keluarga dan kehidupan kita masing-masing untuk datang memenuhi panggilan Tuhan, untuk menyembah, memuji, dan memuliakan namanya. Dia berkenan mengutus hambanya, Bapak Pendeta Rudi Kolelela MTH, sebagai pelayan firman di tengah-tengah persekutuan kita saat ini. Saya undang jemaat berdiri, kita memuji dan memuliakan Tuhan dari nyanyian rohani nomor 3 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Bapak Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa ibadah kita saat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sejenak kita akan mendengarkan nas pembimbing kita dalam ibadah ini melalui Mazmur 95 ayat 6 dan 7, bahwa Tuhan yang telah melawat kita, menyertai kita dalam damai sejahtera, bahkan merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, serta memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Saudara, kita sambutnya dengan pujian rohani nomor 14 bait pertama dan kedua, kesukaan yang ceria. Hanya ada padamu, pelik alam yang
Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita akan memperbaharui kehidupan iman kita melalui firman Tuhan, melalui akta hukum kasih. Karena itu jemaat disilakan berdiri. Hukum kasih dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 sampai ayat yang ke-40 berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Mari kita menyambutnya dengan Mazmur 1 baitnya yang pertama. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih, kita akan menyatakan diri di hadapan Tuhan. Masing-masing kita datang untuk mengaku dosa kita. Karena itu dengan rasa sesal dan malu dan dengan segala kerendahan hati, kita berdoa bersama kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa dan kesalahan kita. Sebab firman Tuhan memberi jaminan bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Bapak Saudara jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami mengaku kepadamu, seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah berdosa kepadamu dan terhadap sesama kami, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Segala kekurangan kami selaku umat-Mu, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku dan bermohon, ya Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami. Amin. Kita meresponnya dengan melakukan Mazmur 116, bait pertama dan baitnya yang kedua. Kepadaku
Bapak Ibu Saudara, jemaat yang kekasih, bahwa setiap kali kita dengan sungguh-sungguh mengaku dosa kita dan bersedia meninggalkan jalan kita yang lama, maka dengarkanlah berita pengampunannya, sebagaimana tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayatnya yang ke-18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bapak Saudara, kembali kita sambut dengan pujian Mazmur 99, bait pertama dan baitnya yang ke-6. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan untuk membaca, merenungkan firman Tuhan. Mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami naikkan syukur kepadamu, bahwa atas perkenaanmu kami dimungkinkan lagi untuk saling menyapa, menguatkan, menopang melalui firman-Mu dalam ibadah minggu yang Tuhan kuduskan di tengah jemaat-Mu. Walaupun Bapa, jemaat-Mu masih mengikuti ibadah ini dari rumah mereka masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita dan hikmatnya persekutuan jemaat-Mu dalam memaknai dan memahami setiap rancangan hidup di tengah-tengah persekutuan ibadah minggu saat ini. Bapa di sorga, firman-Mu akan kami baca renungkan lagi dalam ibadah ini sebagai landasan persekutuan. Kami mohon kiranya tuntunan dan kuasa-Mu ya Roh Kudus menuntun dan membimbing kehidupan kami, mencerahkan akal pikiran kami, supaya dimungkinkan mengerti, memahami, bahkan menerima firman-Mu dengan baik. Jauhkan segala gangguan apapun, sehingga pemberitaan firman-Mu saat ini berjalan dengan baik. Jemaat-Mu dari rumah masing-masing boleh menikmati sukacita atas firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan firman Tuhan minggu ini, Kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 ayatnya yang keempat bagian A. Kejadian pasal 1
ayat 1 sampai pasal 2 ayat 4 bagian A. Kalau Bapak Saudara, jemaat Tuhan sudah menemukannya di rumah masing-masing, bacaan firman Tuhan diikuti dalam hati. Saya memandunya melalui ibadah ini firman Tuhan sebagai berikut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkanlah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang ada di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung beterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar, dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambar-Nya.
Menurut gambar Allah diciptakannya lah dia, laki-laki dan perempuan diciptakanlah mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang berbuah berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau untuk menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dan dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan Taurat Tuhan siang ataupun malam. Haleluya. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, salam sehat untuk semuanya. Kendatipun bahwa ibadah Minggu Karunia Tuhan sampai hari ini masih diselenggarakan dari rumah masing-masing, tapi tidak akan mengurangi rasa sukacita, rasa syukur dalam kehidupan orang percaya kepada Kristus. Semoga semuanya sehat dan tetap limpah syukur di tengah-tengah situasi yang kita hadapi hari ini. Kendatipun bahwa dunia dilanda oleh wabah yang menyebabkan banyak masalah di tengah kehidupan, tetapi tetap berusahalah hidup dalam pengharapan iman kepada Yesus Kristus yang tidak akan pernah berubah. Dan ibadah Minggu Karunia Tuhan hari ini satu keyakinan bahwa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia akan tetap berkarya di tengah kehidupan jemaat Tuhan, bahkan melalui ibadah saat ini. Bapak Saudara, satu hal yang prinsip sebelum kita mengurai firman ini, bahwa yang mendasar dalam hidup kita adalah tetap bersyukur di tengah-tengah situasi kendati pun sulit. Ada begitu banyak tekanan yang dialami dirasakan oleh kehidupan manusia dan termasuk gereja-gereja orang percaya di dalamnya. Tetapi Allah yang sungguh luar biasa dalam maha bijaksananya, yang telah menciptakan langit bumi bahkan kehidupan manusia, mendandaninya terus menerus, memeliharanya, memberikan hidup. Dia akan terus berkarya dalam kehidupan kita di masa-masa bahkan di musim hidup yang sulit hari ini. Kalau saudara merenungkan firman Tuhan minggu lalu Mazmur 104, kita melihat bagaimana Allah dalam luar biasa memelihara makhluknya di dunia ini, bahwa tidak ada makhluk yang tidak diberi makan. Bahwa ketika Allah menciptakan seluruhnya, Dia juga sudah menyediakan setiap kebutuhan hidup. Juga dalam perikop firman Tuhan yang kita baca tadi jelas ada. Namun dalam ibadah Minggu Karunia Tuhan minggu lalu memperingati hari keturunan Roh Kudus, dijelaskan bahwa Allah maha bijaksana mendandani kehidupan, sehingga semua makhluk meminta dan membutuhkan makanan tepat pada waktunya. Atau dengan kata lain, tidak ada
makhluk di dunia ini, lebih-lebih kita manusia yang tidak diberi makan oleh Tuhan. Ini yang harus menjadi kekuatan dan pendorong iman kita untuk lebih bersyukur. Kendatipun suasana hidup sulit, tetapi yang sulit bukan berarti tidak bisa. Latihlah hidup bersyukur di tengah tekanan, di tengah pergumulan yang menimpa hidup. Sulit memang, tetapi jika kita terus mengolahnya, maka rasa syukur kita tidak akan dipengaruhi oleh situasi yang kita hadapi. Saudara, mari sejenak arahkan perhatian kita dari rumah masing-masing untuk menyimak firman Tuhan yang kita baca melalui kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai pasal 2 yang keempat bagian A. Saudara, ini mengurai, menjelaskan awal atau permulaan kehidupan di alam semesta. Kalau alam semesta ini kan cakupannya lebih luas. Bumi, laut, cakrawala, bahkan galaksi, dan seterusnya. Untuk lebih mendalami perkop ini, jemaat Tuhan, ada 3 bagian pokok yang akan menuntun kita bisa memahaminya secara lebih dalam. Diperhatikan bagian pertama perkop ini berbicara khusus bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu secara teratur dan seimbang. Mulai dari hari pertama sampai selesai. Urutannya tidak kacau balau. Nah, mudah-mudahan jemaat Tuhan memperhatikan urutan penciptaan. Hari pertama, kedua, ketiga, sampai hari ke-6. Dan yang ternyata bahwa manusia paling terakhir diciptakan. Urutan-urutannya ini tidak hanya terjadi begitu saja, tetapi Allah sudah memikirkan sebelumnya. Ada namanya prah penciptaan itu, Allah sudah merancang dalam pikirannya bagaimana seluruh ciptaan ini akan saling keterikatan dan ketergantungan. Itu bagian yang pertama. Kita akan lihat sebentar lebih jauh ini urutan-urutannya dan apa pesan firman-Nya bagi kita. Lalu bagian yang kedua, kita fokus pada bagaimana Allah menciptakan khusus manusia menurut gambar dan rupanya. Apa makna teologisnya atau apa pesannya, implikasinya, artinya bahwa kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu dikhususkan dalam perikop. Lalu yang terakhir, sebagai manusia yang diciptakan segambar dengan rupa Allah, diberi mandat untuk menjaga, menaklukkan, berkembang biak di bumi ini. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita lihat bagian demi bagian supaya lebih jelas. Allah menciptakan segala sesuatu dengan teratur seimbang, sesuai dengan urutan-urutannya dan fungsinya masing-masing. Hari pertama, Allah menciptakan terang dan memisahkan dari gelap, ayat 3 sampai 5. Lalu persoalan kemudian adalah terang apa yang dimaksudkan di sini? Kalau saudara di rumah mudah-mudahan memperhatikannya. Apa yang dimaksudkan menciptakan terang? Padahal kalau kita lihat urutan-urutannya, nanti hari keempat baru Allah menciptakan benda-benda penerang yang ada di cakrawala itu, matahari, bulan, dan bintang-bintang. Sebab bagaimana mungkin terang yang dimaksudkan ini benda-benda penerang, sebab dia diciptakan di belakangan. Bagaimana kita memahami terang yang dimaksudkan di ayat 3 sampai 5 ini? Saudara jemaat Tuhan, beberapa penafsir mengatakan bahwa terang yang dimaksudkan di sini adalah terang yang berasal dari diri Allah sendiri. Bukan terang yang dari matahari. Karena matahari kan nanti hari keempat. Itu yang saya bilang tadi, tidak akan terbolak-balik ini urutannya. Jadi umumnya penafsir mengatakan bahwa terang yang dimaksudkan adalah terang yang berasal dari Allah, sumber terang yang luar biasa. Tidak mengacu kepada matahari sebagai sumbernya.
Saudara perhatikan bahwa ini perbandingannya, bahwa kegelapan tidak diciptakan Allah. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya. Berarti gelap yang di sini ada namanya praciptaan. Dia sudah ada sebelum bumi diciptakan. Atau dengan kata lain, Allah menciptakan langit dan bumi memang dari sesuatu yang memang sudah ada tetapi kacau balau. Karena gelapnya di situ. Tohu dalam bahasa Ibrani, mobohu. Kacau balau, hampa dan tidak berarti. Jadi kegelapan tidak bagian dari penciptaan sebelumnya. Tetapi bagian dari kekacauan, chaos. Dari unsur praciptaan itu. Tetapi sekarang Allah memisahkan gelap, bahwa ketika terang Allah datang, kalau dalam ayat seterusnya bahwa roh Allah atau Allah sendiri melayang-layang di atas semua kekacauan ini, maka semuanya terpisah. Terang dari Allah tersendiri dan kegelapan itu tersendiri. Lalu Allah mulai mengatur chaos ini, kekacauan ini, gelap ini. Sehingga di hari pertama itu kita melihat dipisahkannya terang dan gelap. Yang dulunya praciptaan akhirnya menjadi ciptaan. Gelap itu dinamai malam, terang itu namanya siang. Dari pemisahan ini Bapak Saudara nampak bahwa Allah sungguh luar biasa menata, mengatur, mengubah sesuatu yang tidak berarti, yang hampa, yang tidak bernilai. Itu simbol gelap gulita itu. Apa pesannya bagi kita kisah? Bahwa jika Allah yang hadir di tengah-tengah kehidupan termasuk suasana hidup kita hari ini. Kekacauan apapun yang ditimbulkan oleh apapun termasuk yang ditimbulkan oleh virus corona ini. Jika roh Allah hadir, jika Allah hadir sumber terang, akan mengubahnya, menaklukkannya, bahkan akan memungkinkan dia bisa tenang. Kalau Bapak Ibu minggu lalu, Mazmur 104 ada satu binatang yang disebutkan binatang laut namanya Lewiatan. Lewiatan ini adalah naga raksasa menurut pemahamannya yang menguasai samudra. Tetapi ketika Allah yang menciptakan mengatur semuanya, maka Lewiatan yang ganas yang ditakuti oleh orang zaman dahulu, katanya yang menguasai laut. Lewiatan ini dalam mitologi, mungkin pernah Bapak Ibu Saudara melihat film Naga Berkepala 7. Itu yang digambarkan dengan Lewiatan. Tetapi ternyata ketika Allah mengatur semuanya, dia bermain-main dengan para nelayan atau kapal-kapal yang lewat di samudra. Lebih lagi kehidupan kita hari ini. Kendatipun ada istilah baru nabalang bersahabat dengan corona. Iya, dalam keyakinan bisa saja. Tetapi dalam pengertian ini bahwa Allah bisa mengatur, mengubah, menata segala sesuatu untuk memberi ruang bagi kita, memberikan segalanya untuk manusia. Hari pertama. Hari kedua, Allah menciptakan cakrawala ayat 6 sampai 8. Dalam pemahaman tradisional bahwa cakrawala ini disebut sebagai mangkok terbalik. Mangkok terbalik. Sudah terbalik, berarti dia agak seperti model payung. Menahan air yang ada di atasnya, dijelaskan di situ, sehingga terpisah dengan air yang ada di bawah atau di bawah langit. Atau kalau kita bilang terpisah air yang di atas dengan yang di bumi, di darat. Sudah mengatur siang malam. Lalu sekarang Allah mulai menata hari kedua ini supaya gelap oke, suasana. Lalu air ini supaya tidak kacau balau di mana-mana, maka yang di atas tinggal di atas, yang di bumi ini juga tinggal di bumi. Itu hari kedua urutannya. Lalu hari ketiga, air yang tinggal di bumi dikumpulkan di satu tempat supaya tidak kacau balau di mana-mana, tidak menempati tempat di mana-mana, tetapi dikumpulkan di satu tempat. Maka tempat yang dimaksudkan ini disebut dengan lautan, dan yang tidak ditutupi air atau yang kering disebut dengan daratan. Yang di atas tetap tinggal di atas, nanti dia turun kalau hujan. Nah, saudara, itu hari yang ketiga. Saudara cermati urutannya.
Mulai dari yang luar biasa kacaunya, lalu mulai ditata sedemikian rupa, ibaratnya bangun rumah ini. Nah, sekarang hari keempat Allah menciptakan, nah kita baru masuk benda-benda penerang tadi. Matahari, bulan, dan bintang yang menghiasi cakrawala. Jelas nih. Lalu hari yang kelima, sudah mulai lebih dekat lagi Allah untuk hidup manusia. Menciptakan binatang laut sebagai makhluk yang hidup dan mengisi, mewarnai kehidupan di laut. Dan burung-burung mewarnai kehidupan di cakrawala. Sudah mulai diisi satu demi satu. Di hari yang keempat, masih belum ada isinya. Memang sudah ada terang, sudah ada malam, sudah ada benda-benda ada, tapi yang di bumi, di darat, di laut belum ada isinya. Karena itu hari yang kelima, Allah sudah mulai mengisinya. Binatang laut ada, ikan-ikan di laut, lalu burung-burung di udara. Tumbuh-tumbuhan di darat, berbiji. Oh ya, catatannya Bapak Ibu jemaat Tuhan, awalnya manusia tidak makan daging. Makanan pokok kita adalah biji-bijian. Kalau harimau, singa, atau binatang buas apapun juga dulu bukan pemakan daging. Tetapi dia disediakan tumbuh-tumbuhan muda, rumput. Dalam Yesaya pasal 11 kan jelas nubuatan ini. Allah mendandani lautan dengan ikan-ikan, udara, cakrawala dengan burung-burung daratan dengan berbagai jenis tanaman dan bahkan binatang-binatang melata, binatang ternak, binatang buas, binatang liar. Lalu di hari yang ke-6 terakhirnya, manusia diciptakan. Urutannya jelas. Bahasa saudara minggu lalu jelas mengapa manusia harus bekerja pada siang hari dan binatang-binatang liar, binatang buas malam hari, supaya mereka tidak ketemu. Bagaimana luar biasanya Allah bijaksananya mendandani, mengatur mana yang duluan dan seterusnya. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat proses penciptaan ini, dan jika diibaratkan dengan rumah besar, maka semua bagian-bagiannya diisi, diwarnai oleh Tuhan untuk kelangsungan hidup makhluk di dunia ini dan khususnya manusia yang dicipta di hari terakhir tadi, di hari yang ke-6. Saudara, itu bagian yang pertama. Kita pindah ke bagian yang kedua. Fokus pada diri manusia sebagai ciptaan yang diciptakan menurut gambar rupa Allah. Apa yang dimaksudkan di sini? Apa yang mau disampaikan, dipesankan melalui pernyataan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita menggunakan kata jamak, padahal kita ketahui bahwa Allah sendiri pada saat itu. Apa yang mau dikatakan dengan penggunaan kata kita? Siapa yang dimaksudkan dengan kita? Bahwa ketika Allah mau mencipta manusia, mau membentuk manusia, maka dia menggunakan kita. Ada dua pandangan yang dominan untuk hal ini. Pandangan yang pertama, bahwa ungkapan kita di sini menunjuk pada ketritunggalan Allah. Pandangan ini hendak mempertegas dan membuktikan doktrin Trinitas. Sekira ini hal yang jelas, yang terus mewarnai kesaksian Alkitab Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Karena itu tidak perlu diragukan soal ajaran Trinitas. Lalu pandangan yang kedua adalah bahwa ungkapan kita di sini muncul ketika Allah hendak menciptakan manusia. Ini memberi makna bahwa ketika manusia hendak dibentuk, maka seakan-akan Allah berdiri di hadapan sidang sorgawi, sidang ilahi, memperdengarkan, menyampaikannya kepada sidang di sorga, bahwa manusia akan dibentuk. Lalu riuh gemuruh para peserta sorgawi itu ketika manusia sementara dibentuk. Ibaratnya nonton sepak bola di stadion itu gemuruh. Itu makna yang dimaksudkan dengan kita. Berbicara di hadapan sorga, mengajak mereka berpartisipasi dalam penciptaan manusia. Bapak saudara, sungguh sebuah makna teologi yang dalam, bahwa kehadiran kita di dunia ini sangat diinginkan oleh Tuhan, melebihi dan melampaui ciptaan yang lain.
Bahwa manusia diciptakan sejak dulunya sudah ada dalam pikiran Tuhan. Sesuatu yang sangat mulia di hadapannya. Karena itu dia tidak hanya diciptakan dari debu dan tanah. Tidak hanya diciptakan dengan firman, tetapi juga dengan nafas Allah. Roh Allah di dalamnya. Mulia di tengah-tengah ciptaan. Mahkota ciptaan. Ini mau mengatakan bagi kita bahwa diri kita ini sangat berharga dan sangat diinginkan oleh Tuhan. Siapapun kita, lahir dari manapun kita adalah ciptaan Tuhan. Mungkin ada orang yang tidak menginginkan kita lahir. Mungkin orang tua juga tidak menginginkannya, tetapi jika Allah sudah berkehendak dan lahir di dunia ini, semuanya karena kuasa dan kehendak Tuhan. Karena itu hargailah hidup diri kita sebagai ciptaan perbuatan tangan Tuhan. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga mengandung arti bahwa dalam diri kita sebagai manusia, kita membawa dan menghadirkan citra Allah. Kata yang digunakan gambar dalam bahasa Ibrani-nya adalah selem. Dan untuk rupa digunakan kata demut. Selem mengandung arti citra atau rupa dan tokoh tertentu yang mewakili dia di suatu tempat. Jadi kalau kita disebut dengan citra Allah, berarti kita membawa kemuliaan Allah dimanapun kita ada. Kita mewakili walaupun kita bukan Allah dan bukan sumber kemuliaan. Allah yang menempatkannya dalam diri kita sehingga kehadiran kita di tempat lain, di tengah-tengah keluarga, di masyarakat, di persekutuan, semestinya membawa citra Allah. Memuliakan Allah, memuliakan orang lain. Itu gambar. Lalu demut, ini bersifat umum. Sesuatu yang menunjuk keserupaan. Berarti kita serupa dengan Tuhan. Walaupun kita bukan Tuhan. Serupa itu bukan berarti kita Tuhan. Saudara, akar segala kejahatan dosa adalah ketika manusia mau berubah. Bukan lagi serupa dengan Tuhan, tetapi mau menjadi Tuhan. Kalau kita baca kisah seterusnya di Kejadian pasal 3. Dia mau menjadi seperti Tuhan. Ingin seperti Tuhan. Nah, jadi serupa dan segambar dengan Allah, imagio Dei, bahasa kerennya, menunjukkan bahwa manusia atau kita berbeda dari binatang. Bahwa dalam diri kita ada gambar dan kemuliaan Tuhan yang memungkinkan kita hidup dalam tatanan nilai dan norma yang baik sesuai dengan maksud dan rencana Tuhan dalam diri kita. Perlu dipahami ini. Bahwa jika kita gagal mewujudkan gambar dan rupa Allah, sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup alam semesta di mana kita ada. Berbahaya kalau kita gagal menjadi gambar dan rupa Allah, sebab bisa-bisa kita berubah menjadi binatang, berperilaku seperti binatang. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya hanya membagikan tips bahwa kita manusia memang pada prinsipnya ada yang sama dengan binatang. Manusia dikendalikan oleh 3 N. Sedangkan binatang hanya 1. N yang pertama disebut dengan naluri. Manusia dengan binatang dua-duanya punya naluri. Lapar mau makan, haus mau minum. Tidur apa ngantuk ya tidur. Itu naluri. Tetapi dalam diri manusia tidak hanya punya naluri mau makan saja mau tidur, tetapi dia juga diberikan 1 N yang kedua namanya nalar, pikiran. Memang manusia dulu tinggal di gua-gua, tidak punya rumah dan pakaiannya juga dari kulit binatang ataupun kulit kayu. Tetapi sekarang coba, manusia sudah sampai di luar angkasa. Tetapi binatang masih tetap begitu. Karena manusia punya nalar, diberi kemampuan berpikir, akal budi, diberikan kemampuan untuk mengembangkan diri. Dulunya di gua-gua, sekarang sudah membangun rumah sampai ke langit. Tetapi kalau hanya nalar dan naluri, bagi manusia itu sangat berbahaya. Karena itu ada gambar rupa Allah dalam diri kita, menempatkan N yang terakhir, nurani. Nurani ini yang akan mengendalikan manusia. Jika manusia hanya mengandalkan naluri dan nalarnya, otaknya, kemauannya dengan kepintarannya,
tanpa dikendalikan oleh naluri sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Sepanjang dengan naluri manusia akan memungkinkan manusia mengendalikan diri, tidak mengikuti segala hawa nafsu, dan bahkan tidak hidup dalam keserakahan. Dengan nuraninya dia akan terus-menerus hidup terpaut dan takut akan Tuhan, bertanggung jawab menjaga, memelihara kehidupan alam semesta. Tetapi kalau manusia lebih mengedepankan nalarnya dan nalurinya, ini akibatnya. Kelangsungan hidup di alam semesta ini akan terancam. Manusia berusaha mengeksploitasi kekayaan alam, sumber alam, berperilaku sewenang-wenang terhadap lingkungan. Tidak punya nurani, tidak punya hati yang berpikir. Jangan heran di mana-mana di sana sini bencana terjadi. Longsor, banjir, kebakaran. Saudara, kiranya dengan firman ini mau mengajak kita menata hidup tidak hanya dengan naluri. Sebagai ciptaan Allah, sebagai gambar Allah, tidak hanya menggunakan pikiran kita, nalar kita, tetapi kendalikan semuanya dengan nurani kita yang terdalam dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bagian yang terakhir dari perkop firman Tuhan. Apa tanggung jawab iman kita? Seperti yang sudah dikemukakan di atas, bahwa manusia diberi mandat oleh Allah untuk berkembang biak mengelola kehidupannya, beranak cucu bertambah banyak, taklukkan berkuasalah atas. Itu mandat yang kita terima. Sayang banyak orang dari dulu sampai hari ini salah memahami perintah Allah ini, tanggung jawab yang Allah berikan. Dia hanya beranak cucu bertambah banyak sebanyak-banyaknya. Apa memang itu yang dimaksudkan beranak cucu dan bertambah banyaklah? Nah, untuk membagi pemahaman ini saudara, bahwa kita memang harus bertambah banyak, tetapi bukan berarti bahwa sebanyak-banyaknya tanpa kendali. Kata beranak cucu dalam bahasa Ibrani dipakai kata paru, yang mengandung arti menghasilkan buah dan keturunan yang hebat. Berarti Allah mau mengatakan bahwa beranak cucu artinya hasilkanlah keturunan yang unggul dan hebat. Tidak hanya jumlahnya saja, tetapi kualitasnya. Kalau kita hanya berkembang biak dengan jumlah saja, melahirkan sebanyak-banyaknya, sama dengan binatang di ayat yang ke-22. Berkembang biaklah. Karena memang pada prinsipnya sama. Tetapi yang dimaksudkan Allah adalah kita memang berkembang, berbuah-buah dengan hebat, tetapi menghasilkan generasi yang berkualitas. Menghasilkan anak-anak yang sehat, yang baik, yang penurut, yang takut akan Tuhan. Apa gunanya memiliki banyak anak, tetapi tidak ada yang berkualitas? Hanya keturunan yang berkualitas, yang berbuah, yang hebat, yang unggul. Mohon maaf pakai bahasa keren, yang excellent. Yang akan mampu mengusahakan dan merawat, melanjutkan tanggung jawab pemeliharaan alam yang Tuhan ciptakan. Menjaga keberlangsungan hidup. Mulai dari keluarga, masyarakat, jemaat Tuhan. Hanya kena anak cucu yang hebat, yang unggul, yang akan mampu mewujudkan gambar Allah yang hidup di tengah hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu menaklukkan di sini bukan berarti berlaku sewenang-wenang. Allah memberikan tugas tanggung jawab kita untuk mengelola, mengusahakan lingkungan hidup. Jangan memahami secara harfiah perintah Tuhan berkuasa menaklukkan sehingga kita berlaku sewenang-wenang terhadap ciptaan yang lain. Tetapi hal ini dimaksudkan supaya kita berhikmat mengatur, menjaga, memelihara kelestarian alam, kebersihan lingkungan. Bagaimana kita terus menjaga pola hidup yang mengambil sesuatu sesuai dengan yang kita butuhkan, tidak merampas, tidak bersikap serakah dalam menjalankan. Karena memang dalam diri kita, Bapak Saudara, ada kecenderungan untuk menguasai alam ini, menguasai orang lain, homo homini lupus, mau berkuasa atas orang lain. Padahal Allah lah yang satu-satunya pemilik hidup. Dengan hikmat Tuhan kiranya kita mampu bertanggung jawab, menjaga, memelihara lingkungan di mana kita ada demi anak cucu kita di kemudian hari. Akhirnya jemaat Tuhan, firman Tuhan hari ini ada 4 hal yang akan menjadi pesan khusus. Yang pertama, bahwa Allah punya tujuan yang sempurna atas seluruh ciptaannya. Apapun ciptaan Tuhan di dunia ini semuanya punya nilai.
Apapun yang Allah ciptakan di dunia semuanya punya arti. Tidak ada yang tidak bernilai. Semuanya punya fungsi. Sesuai dengan yang Allah kehendaki bagi kelangsungan hidup. Karena itu alam yang kita tempati, bumi yang kita diami, di dalamnya ada saling keterikatan dan ketergantungan. Jika satu di antaranya bermasalah, maka akan mendatangkan malapetaka, bencana. Saya tidak tahu dan saya tidak berani menyimpulkan bahwa apa yang kita alami hari ini, virus ini, siapa tahu memang muncul oleh karena dampak perubahan lingkungan yang luar biasa. Ada begitu banyak hal timbul oleh karena ketidakseimbangan alam sekitar kita. Kerusakan hutan, lingkungan, dan berbagai polusi di tengah-tengah kehidupan manusia modern hari ini. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, mari terus hidup menjaga, memelihara, menghargai, merawat ciptaan Tuhan. Semuanya berharga, termasuk diri kita. Berharga amat di mata Tuhan. Hargai hidup kita, hargai hidup orang lain. Karena bukan kita yang memiliki orang lain. Bukan kita yang mencipta, tetapi dia adalah ciptaan Tuhan. Jika ada orang yang menghina orang lain, menfitnah, berarti dia menghina, menfitnah penciptanya. Yang kedua adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah. Artinya dalam diri kita sebagai manusia tercermin kemuliaan, kehormatan Tuhan. Karena itu kita berusaha untuk terus-menerus menjaga, memelihara citra Allah dalam diri kita. Dengan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Wujudkan kemuliaan Kristus, sikap dan tutur kata kita setiap saat. Jangan sampai kita merusak dan bahkan membuat kabur gambar dan rupa Allah dalam diri kita dengan hidup sewenang-wenang. Karena itu saudara, gambar dan rupa Allah dalam diri kita kiranya kita terus pelihara. Wujudkan untuk hidup dalam damai satu dengan yang lain. Yang ketiga adalah sebagai mandataris Allah, kita beri tanggung jawab untuk merawat lingkungan, mengupayakan untuk kesejahteraan bersama. Karena itu Bapak Saudara memiliki pola keugaharian. Keugaharian ini sama dengan ajaran Tuhan Yesus. Berikanlah kami makanan yang secukupnya hari ini. Cukup bukan berarti kurang. Cukup berarti pas sesuai dengan yang kita butuhkan. Karena itu Bapak Saudara, dengan pola dan prinsip hidup spiritualitas keugaharian ini, kiranya kita berusaha sesuai dengan yang bisa kita lakukan. Tidak mengambil dan mengalihkan apa yang menjadi berkat orang lain, tetapi berusaha untuk menjadi berkat bagi orang lain. Yang terakhir, di tengah suasana hidup yang sementara kita alami, saudara tidak perlu ragu untuk kelangsungan hidup kita di dunia ini. Apa yang akan kita makan, apa yang kita perlukan, yang kita minum dan seterusnya. Kalau Yesus pernah mengungkapkannya kepada murid-muridnya, hal-hal yang seperti ini dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Injil Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan di mana-mana di rumah, saya tahu, saya cukup merasakan kecemasan, kekhawatiran untuk masa depan pribadi, keluarga, anak-anak. Ada yang kesulitan untuk bekerja, ada yang kesulitan untuk berusaha. Bahkan mungkin ada yang sudah berhenti kerja. Percayalah dan pandanglah burung-burung di udara. Mereka semuanya diberi dan siapkan makan oleh Tuhan. Semua makhluk berharap dan berdoa, meminta makanan tepat pada waktunya pada Tuhan. Mazmur 104 ayat yang ke-9. Karena itu jemaat Tuhan tetap bersyukur. Dengan bersyukur, percaya, kamu akan melihat berkat Tuhan luar biasa. Tuhan Yesus memberkati jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, saudara jemaat yang kasih Tuhan, kita saat teduh sejenak merefleksikan, merenungkan firman Tuhan yang disampaikan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan. Silakan mari bersaat teduh. Saat teduh selesai, baca saudara, kita respon firman Tuhan dengan menyanyikan rohani nomor 189, Serikat Persaudaraan. Persaudaraan
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan menyatakan iman kita di tengah-tengah persekutuan, bahkan di tengah kehidupan kita sehari-hari. Dalam persekutuan dengan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan hampiri hadirat Tuhan dalam doa syafaat membawa segala harapan kerinduan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Saudara, kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kembali kami hampiri hadirat-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan sejenak boleh saling menyapa, menguatkan, menopang melalui firman-Mu. Kiranya melalui kesaksian firman-Mu hari ini akan menjadi kekuatan baru, semangat baru bagi kehidupan kami menjalani hari-hari hidup di dunia ini. Melalui uraian firman-Mu kiranya kami semakin dicerahkan, memahami makna keberadaan kami di dunia ini, siapa kami, dari mana dan apa tugas tanggung jawab kami di dunia ini. Sehingga dengan hikmat Tuhan, jemaat-Mu sekalian yang mendengar, memahami firman-Mu dan bahkan menjadi pelaku firman-Mu dalam hidup sehari demi sehari. Bapa Surgawi, saatnya menaikkan doa syafaat untuk jemaat-Mu di tempat ini seminggu ke depan. Tuhan memperkenankan kasih karunia dan dalam sejahtera-Mu hadir di tengah kehidupan jemaat-Mu masing-masing, baik pribadi-pribadi maupun dalam kehidupan keluarga-keluarga mereka, dan lebih lagi dalam persekutuan jemaat-Mu, jemaat Elo di tempat ini. Tuhan memperlengkapi dengan kekuatan, dengan semangat yang baru hari ini, agar dimungkinkan untuk terus berkarya, berjuang di tengah-tengah suasana kehidupan yang sulit bagi kami oleh karena wabah virus corona. Perlengkapi mereka semuanya Tuhan dengan kekuatan iman, perlindungan yang sempurna, entah ketika di rumah, di jalan, di kantor, di tempat kerja. Jauhkan dan hindarkan mereka dari penyebaran dan dari terinfeksi virus corona. Kiranya kuasa-Mu ya Roh Kudus melindungi mereka semuanya. Jemaat-Mu yang mungkin saja ada yang sudah kehilangan pekerjaan, atau ada yang sudah sulit untuk mengembangkan usaha-usaha, Tuhan kiranya terus berkarya, sebagaimana firman-Mu, Engkau yang terus berkarya, menata, mengatur kekacauan sekalipun. Hanya dengan satu firman saja semuanya boleh terjadi. Kiranya Tuhan berkarya untuk seluruh jemaat-Mu, sehingga mereka semuanya boleh terus maju dalam berbagai situasi. Bahkan berkat-berkat-Mu Bapa, keperluan hidup mereka akan tercukupi dalam hidup rumah tangga mereka sehari-hari. Ya Bapa Surgawi Tuhan Yesus, pelihara dan lindungi seluruh jemaat-Mu, mulai dari orang tua, baik yang sudah lanjut usia atau yang masih memungkinkan beraktivitas, anak-anak pemuda, pemudi, remaja, sekolah minggu, balita, bahkan yang mungkin masih dalam kandungan orang tuanya. Pelihara lindungi mereka semuanya Tuhan. Dalam damai sejahtera-Mu kiranya seluruh jemaat-Mu di tempat ini hidup dalam damai sejahtera. Jauhkan segala kekhawatiran, kecemasan dan kebimbangan menatap hidup di tengah-tengah kesulitan akibat corona. Kami percaya
Tuhan sempurna menjaga memelihara kehidupan kami. Berkati hidup persekutuan jemaat-Mu di tempat ini. Berupaya untuk terus menerus menjaga dan memelihara persekutuan melalui berbagai pelayanan ibadah. Dan khususnya ibadah Minggu Karunia Tuhan. Kendati pun masih beribadah dari rumah mereka masing-masing. Tidak akan mengurangi rasa sukacita, rasa ikatan persekutuan dan persaudaraan di antara mereka. Karena itu berkati hamba-hamba-Mu. Kedua gembala sidang, Bu Pendeta Lince bersama dengan Bapak Pendeta Katito. Karunia hikmat, sukacita dan semangat, bahkan stamina yang bagus. Dalam berupaya untuk menghadirkan, menguatkan, menopang kehidupan jemaat-Mu dalam persekutuan di tengah-tengah hidup saat ini. Juga bagi hamba-hamba-Mu, Bapak Ibu Majelis Penatua dan Syammas, perlengkapi dengan segala hikmat Tuhan. Koordinator-koordinator daerah pelayanan. Sehingga mereka semuanya terus maju dalam berbagai keterbatasan, bahkan dalam berbagai tantangan, menghadirkan ibadah-ibadah seperti hari ini. Secara khusus bagi hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian, baik Badan Pekerja Majelis Jemaat, Tata Usaha Koster, lebih lagi bagi Bapak Ibu Majelis Penatua yang sudah mengambil bagian, dan kepada anak-anak-Mu, tim multimedia. Saudara kekasih Bilman bersama dengan saudara-saudara, rekan-rekan mereka yang berupaya melayani Tuhan melalui talenta yang Kau beri melalui multimedia saat ini. Kiranya pelayanan mereka indah di mata Tuhan, menjadi sukacita dan barakat bagi jemaat-Mu. Kiranya Tuhan terus mengaruniai hikmat untuk dapat terus mengembangkan diri kemampuannya untuk menghadirkan pelayanan-pelayanan baik secara live streaming maupun rekaman. Sehingga melalui semuanya Tuhan berkarya, damai Tuhan, barakat Tuhan ada dalam hidup mereka. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkenanlah Tuhan kembali menata dan mengatur kehidupan umat-Mu di dunia ini. Tengah dalam berbagai tekanan, pergumulan dan penderitaan akibat wabah corona. Berkati bangsa negara kami, berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden bersama dengan para menteri, bersama dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Berkati tim gugus tugas percepatan penanganan virus corona. Berkati para dokter, tim medis, perawat-perawat, bahkan sukarelawan yang terus-menerus berjuang di garda depan untuk terus menghadirkan pelayanan bagi baik pasien maupun pencegahan bagi masyarakat. Aparat keamanan yang terus berjaga-jaga. Berkati semuanya, berkati seluruh masyarakat, berkati gereja-Mu, baik lingkup gereja Toraja Mamasa maupun jemaat-Mu di tempat ini. Terpuji Engkau ya Tuhan. Ini doa kami. Segala sukacita syukur kami alami untuk segala kebaikan dan berkat-Mu. Dan jika sekiranya ada jemaat-Mu yang merasakan sukacita atas segala kebaikan dan berkat-berkat Tuhan, lebih lagi syukur atas pertambahan usia baik usia perkawinan maupun ulang tahun pribadi mereka sepanjang minggu ini. Sempurnakan sukacita dan kegembiraan mereka. Jika ada yang bergumul, baik karena penyakit maupun pergumulan-pergumulan lain dalam rumah tangga mereka, berkenan Tuhan hadir menjamah dan menguatkan, melawat hidup jemaat-Mu masing-masing. Terpuji Engkau ya Tuhan untuk selama-lamanya. Ini doa kami, harapan kerinduan kami untuk seluruh jemaat-Mu dan untuk hidup kami. Kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita masuk dalam persembahan syukur. Saudara-saudara, marilah kita menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan untuk ikut mengambil bagian dalam pekerjaan dan pelayanan kasih-Nya sambil mengingat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29 yang berbunyi, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan nama-Nya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Sementara persembahan dikumpulkan, kita memuji Tuhan dengan melakukan nyanyian rohani 106 ayat pertama dan kelima, Terang Matahari. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan diri serta persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu oleh karena Roh Kudus-Mu membuka hati kami, sehingga dengan rela dan penuh sukacita kami menyerahkan dan memberikan persembahan syukur kami. Kami mengakui bahwa apa yang kami persembahkan ini semuanya berasal dari Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan ini dapat dimanfaatkan untuk pekerjaan dalam kerajaan-Mu dan dikelola dengan jujur dan adil menurut kehendak-Mu. Dan berkatilah hidup jemaat-Mu yang telah memberi persembahan ini. Terpujilah Kristus selama-lamanya. Amin. Kita respon persembahan dengan melakukan nyanyian rohani 132 ayat pertama, Ya Tuhan murahmu baka. Saudara, kamu sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Karena itu pergilah, wujudkan firman Tuhan yang kamu terima, kamu dengar. Jalani hidup dengan penuh sukacita dan terus jadi berkat bagi sesama. Dengan iman, jalani dan wujudkan hidup yang kamu lalui. Sebelum menerima berkat Tuhan, kembali menaikkan pujian Mazmur 121 bait pertama dan ketiga.
Saudara arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan terus-menerus hadir, menjaga, memelihara dan melindungi kehidupan Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga masing-masing. Bahkan Tuhan akan terus menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Atas nama jemaat mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pendeta Rudi Kolelela MTH yang sudah melakukan pelayanan. Yesus Kristus sebagai gembala yang setia akan selalu memimpin di dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian rohani nomor 117 ayat 1 dan ayatnya yang kedua.